pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang di Gereja Baptis Pertama. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Sekarang kami ingin beribadah. Tuhan, pimpin kami dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, kita menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, alam semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, alam semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Mari kita melanjutkan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah terangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah terangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah terangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah terangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah terangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah terangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah terangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah terangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah terangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah terangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah terangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah terangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, lakukanlah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Yanti dapat bertemu dengan kalian lagi di sekolah minggu Gereja Baptis Pertama. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran firman Tuhan yang nanti akan Kak Yanti sampaikan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan telah mengumpulkan kami kembali di sekolah minggu ini. Kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama.
Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami semua dapat mengerti firman Tuhan yang nanti kami pelajari, dan kami juga dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami rindu kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40, di mana terjadi peristiwa Roh Kudus turun ke atas para murid Yesus. Mereka menerima kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan, dan sejak saat itu terjadilah perubahan yang sangat luar biasa kepada murid-murid Tuhan Yesus. Kalian masih ingat ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Berapa kali dia menyangkal? Dia ingat? 3 kali ya. Nah, dan sempat juga dia tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Namun setelah Petrus menerima Roh Kudus, ia mengalami perubahan di dalam dirinya. Ya, dengan penuh keberanian ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Ia menyampaikan kepada banyak orang kebenaran firman Tuhan dan menyatakan kepada banyak orang itu tentang Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Berani Petrus berkata, "Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Kisah Para Rasul ayat 21. Wow, bagaimana Petrus dapat berkata-kata seperti itu adik-adik? Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajari Petrus. Nah, setelah mendengarkan khotbah Petrus, orang-orang yang hadir di sana, mereka mengalami jamahan Tuhan. Mereka hatinya merasa terharu. Mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus mereka perbuat? Lalu Petrus berkata demikian, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, ya adik-adik, jadi setelah mereka mendengar khotbah dari Petrus, mereka mengalami sesuatu di dalam diri mereka. Mereka dijamah oleh Roh Kudus sehingga mereka ingin datang kepada Tuhan. Mereka ingin bertobat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan ya sebagai anak Tuhan yang hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau tadi kita mendengarkan kisah bagaimana orang-orang yang dijamah oleh Roh Kudus lalu mereka mengalami perubahan hidup. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita yakini bahwa di dalam setiap diri orang percaya ada Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, kita memiliki tugas. Apa tugasnya Kak Yanti? Tugasnya adalah memberitakan Injil dengan kata-kata yang berasal dari hikmat Allah, ya, dengan kata-kata yang diajarkan oleh Roh Kudus. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya,
bagaimana caranya memberitakan Injil kepada orang lain. Nah, di sini Kak Yanti akan menjelaskan langkah-langkahnya yang sederhana saja. Mungkin kalian bisa nanti lebih banyak belajar ya, bagaimana cara menginjili atau memberitakan Injil. Nah, ya, langkah yang pertama adalah kalian harus paham betul Alkitab atau firman Tuhan yang menjadi pedoman atau pegangan hidup orang-orang yang percaya. Harus paham dulu. Kalau tidak paham, bagaimana memberitakan Injil? Betul? Nah, yang kedua, kalau kita mau memberitakan Injil, kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, supaya nanti Tuhan yang menolong mengarahkan kita kepada siapa kita harus memberitakan Injil itu. Yang ketiga, jadilah teladan atau contoh. Ya, bagaimana kita akan memberitakan Injil kalau kita tidak menjadi contoh yang baik? Jadilah contoh dalam kebenaran, ya, di dalam hidup benar. Berdasarkan apa? Firman Tuhan. Nah, setelah itu nanti orang-orang akan lihat kehidupan kita. Berikutnya, yang keempat, jadikan pemberitaan Injil itu kesukaan. Jadi suka, senang, bukan beban. Nanti kalau jadi beban, mau ngomong aja takut ya. Tapi kalau menjadi kesukaan, dimanapun kalian berada, kalian bisa memberitakan Injil melalui apa? Melalui kata-kata kalian, melalui apa? Perbuatan kalian. Jadi Tuhan Yesus itu dikenal oleh orang lain yang belum percaya. Nanti Tuhan akan menolong prosesnya, baru nanti kalian bisa sampaikan siapakah Yesus itu. Ya, yang kelima yaitu memberikan persembahan dan persepuluhan. Apa hubungannya Kak Yanti dengan penginjilan? Nah, kalian harus tahu bahwa ketika kita memberikan persembahan, memberikan persepuluhan kepada gereja, gereja akan mengelola persembahan dan persepuluhan itu untuk pengabaran Injil yang dilakukan oleh gereja. Jadi jangan lupa kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita banyak sekali. Jangan lupa kita pun harus mengembalikan kembali ya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yaitu dalam pemberitaan Injil. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki semangat untuk apa? Memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum memiliki keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan kita juga percaya, yakin bahwa setiap orang percaya memiliki Roh Kudus di dalam dirinya, ya, memiliki Roh Kudus di dalam dirinya yang akan menolong dan memimpin kehidupannya. Untuk menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kak Yanti mau mengajak kalian berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa kami orang percaya sudah memiliki Roh Kudus dalam setiap diri kami. Dan sebagai orang percaya, kami memiliki tugas untuk memberitakan Injil, keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan mengasihi mereka, karena Tuhan mau menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk memiliki keberanian seperti Petrus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bunyinya demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, adik-adik,
kalian akan menghafalkan ayat tersebut. Nanti kalau sudah hafal, boleh dikirimkan ke grup sekolah minggu ya. Jadi guru-gurumu nanti tahu bahwa kalian sudah menghafal ayat. Dan jangan lupa untuk tetap setia mempelajari firman Tuhan. Oke adik-adik. Nah, untuk prakarya yang akan kalian buat atau aktivitas yang akan kalian buat itu ada di dalam panduan. Oke, terima kasih sudah setia setiap minggu datang ke sekolah minggu dan setia mempelajari firman Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk setia juga memberitakan Injil kepada siapa saja yang belum mengenal Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.